Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hapriani. Ini saya akan menjabarkan sedikit materi mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Definisi ini terbagi menjadi 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pembisnis, yaitu segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua, ada segmen geografis, merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atas kelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang terakhir yaitu segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Dasar pelaporan keuangan segmen. Yang pertama yaitu adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi. Merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan yang terakhir, adanya unsur penggunaan aktiva, yaitu aktiva yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen ini dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Sedangkan beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Pertama yaitu menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografi yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan. Yang terakhir, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengakur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Ada 4 jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, kedua pusat pendapatan, 3 pusat laba, dan yang terakhir ada pusat investasi, yang masing-masing manajemen bertanggung jawab atas biaya, penjualan, profit, dan investasi. Yang selanjutnya ada responsibility center. Hansen dan Women dalam managerial accounting menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas rangkaian aktivitas tertentu. Untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan, pusat-pusat pertanggungjawaban diklarifikasi menjadi pusat beban, pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat ini tidak bertanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Pusat beban dapat juga berupa segmen yang lebih kecil dari departemen ataupun lebih besar. Dalam pusat beban ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pusat beban standar atau sering disebut juga dengan pusat beban teknik. Adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Yang kedua ada anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan pada berbagai tingkat produk dan penjualan yang mungkin disesuaikan dengan tingkat
periode yang terjadi sesungguhnya. Yang ketiga ada pengukuran efisiensi. Ekonomika atau ilmu ekonomi mendefinisi efisiensi sebagai perbandingan antara input dan output. Akuntansi manajemen kemudian mendefinisinya secara operasional sebagai selisih antara biaya sesungguhnya yang telah terjadi dengan biaya standar pada kapasitas sesungguhnya. Pusat beban kebijakan. Pusat ini yaitu pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Oleh karena sifatnya yang tidak dapat ditentukan, hubungan teknisnya secara langsung dengan outputnya, beban kebijakan tidak dapat ditentukan jumlah optimumnya. Selanjutnya ada pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang maupun dari jasa. Pusat laba atau profit center bertanggung jawab atas laba tentunya, yaitu hasil selisih antara pendapatan dan beban. Hansen dan Woman dalam Monages Accounting menyatakan bahwa pusat laba merupakan divisi suatu perusahaan yang dievaluasi berdasarkan laba usaha atau laba. Transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain di suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Tujuan penetapan harga transfer terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman. Dan yang terakhir adalah memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode market price atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak internal perusahaan. Selanjutnya ada metode harga pokok. Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasanya. Yang selanjutnya ada metode negosiasi, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu ada metode koordinasi dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.